Harmoni yang retak cocok sebagai judul lagu baru Pak SBY. Gimana menurut kalian, gengs? Hai, jumpa lagi dengan Mimin di sini dan ada GPFM untuk kalian semua. Langsung aja yuk kita akan bergabung dengan Alifur Rahman, CEO.com di sana. Selamat malam para mantan, selamat tahun baru 2021. Ya, saya tahu memang terlambat sih, tapi begitulah mantan. Dekat-dekat penyesalan selalu datang terlambat dan belakangan. SBY sebagai mantan presiden tiba-tiba bersuara lagi. Setidaknya ada 2 poin penting yang saya baca dari pernyataan Pak Mantan. Pertama, kerukunan dan harmoni yang retak di tengah masyarakat. Tak terkecuali TNI Polri, terjadi polarisasi politik dan identitas. Kedua, soal vaksin. Kata Pak Mantan, Tuhan tidak suka kalau kita berpikir bahwa setelah divaksin ekonomi akan kembali normal. Sebelum masuk pada penjelasan atau bantahan untuk meluruskan opini Pak Mantan, sebagai pakar mantan saya perlu menganalisa terlebih dahulu. Kenapa tiba-tiba saja Pak Mantan membahas polarisasi di tengah masyarakat terkait politik, identitas, dan agama? Kalau di poin nomor 2 soal vaksin, sekalipun agak miring, ya wajar saja. Memang ini periode vaksinasi. Menjadi wajar Pak Mantan bahas vaksin. Semua orang bicara vaksin, pro dan kontra. Tapi soal bicara polarisasi, kerukunan, dan harmoni yang retak, ini dalam rangka apa, Pak? Kalau mau dikaitkan dengan pilkada, sudah terlalu lama. Pencoblosan dilakukan 9 Desember 2020. Hari ini udah Januari, lebih dari sebulan. Jadi nggak relevan dong bahas politik identitas, polarisasi, dan sejenisnya. Lalu pertanyaannya, polarisasi apa? Kerukunan dan harmoni apa yang retak? Karena begini teman-teman, setiap pernyataan atau sikap yang kita tunjukkan selalu ada alasannya dong. Kita jalan-jalan dan berwisata selalu karena lagi liburan dan punya uang tentunya. Putus dengan pacar pun selalu karena alasan pihak ketiga atau sudah bosan. Jadi kalau alasannya kamu terlalu baik buat aku, itu artinya kamu membosankan. Aku pengen cari yang baru. Nah, pernyataan Pak Mantan soal polarisasi dan harmoni yang rusak pun pasti ada pemicunya. Pertanyaannya, isu apa yang berdekatan dan relevan dengan polarisasi serta harmoni yang katanya lagi retak? Satu-satunya isu adalah pemblokiran rekening FPI dan kroninya. Ini adalah konsekuensi terbaru untuk FPI setelah baliho Rizik dirusak TNI. 6 laskarnya ditembak mati polisi. FPI jadi ormas terlarang. Ya, Rizik ditangkap polisi dan menyandang 3 kasus tersangka sekaligus. Kalau Pak Mantan bilang harmoni dan kerukunan sedang retak, terjadi polarisasi, mungkin maksudnya harmoni antara FPI dengan TNI dan Polri. Karena masyarakat biasa nggak ada masalah tuh, malah bersyukur FPI dibubarkan dan jadi ormas terlarang. Kita juga bersyukur Rizik ditangkap sehingga provokasi di tengah masyarakat jadi berkurang. Pertanyaan menariknya mungkin kenapa baru sekarang? Bukankah serangkaian konsekuensi itu sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu? Kenapa saat rekening FPI diblokir baru kemudian Pak Mantan bicara harmoni yang retak? Apakah dari 87 rekening tersebut, dari 87 rekening yang terblokir itu ada yang berkaitan dengan Pak Mantan? Analisa saya bisa saja salah, tapi apa lagi yang lebih logis dari itu? Kalau ada yang gak setuju dengan ini, saya nantang kalian memberikan alasan yang lebih logis. Coba, kira-kira apa alasan Pak Mantan bicara keretakan harmoni? Karena ingat, hujan tidak datang sendiri, selalu dengan gemuruh dan mendung awan hitam. Dan sekali lagi, semua permintaan putus tidak pernah karena kamu terlalu baik. Kemudian soal vaksin, kata Pak Mantan, Tuhan tidak suka kita berpikir untuk hidup normal setelah vaksinasi. Sebenarnya ini bahasan yang cukup panjang. Sebagai pakar mantan, mungkin akan saya bahas di episode selanjutnya. Tapi sebagai pembuka opini, saya ingin bertanya kepada Pak Mantan, jika Tuhan tidak suka kita berpikir optimis bisa kembali normal, lalu Tuhan sukanya seperti apa? Yang prihatinkan atau gagasan lebaran kuda? Lebih dari itu, Tuhan apa yang dimaksud Pak Mantan? Apakah Tuhan di Candi Hambalang atau di mana? Ini juga perlu jelas, Pak. Baru setelah itu kita bisa bertanya apakah Tuhan lebih suka suara Pak SBY atau Akarin. Ini penting untuk bangsa Indonesia agar tidak salah dalam menafsirkan kesukaan dan ketidaksukaan Tuhan pada bangsa ini. Saya harap jawabannya bukan tentu saya bisa jelaskan, tapi tak elok, karena yang itu bukan jawaban. Kalau harmoni yang retak itu sebagai judul lagu baru dari Pak Mantan, mungkin ini lebih masuk akal daripada memaksa AHY jadi calon gubernur Jakarta dan nangis-nangis. Gimana menurut kalian? See you next informasi. Ada Mimin dan ada GBFM di sini untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia. Selamat memprihatinkan Pak Mantan.
Audio Jungle.